sekalian, ini kejadian luar biasa. Ini kita syukuri karena Tuhan senantiasa merawat kita sehingga usia 70 tahun ini. Supaya kita tidak membuang waktu, kita sudah siap-siap semua ya. Spanduk, toa sudah ada toa? Wah, berani dibeli. Hah? Toa mana? Isman. Oke. Kita bagi dua grup. Ada grup mobil 1 dan ada grup mobil 2. Sesuai rencana pagi ini segera kita ke mana, ke Port Rotterdam, kemudian ke Museum Kota Makassar, kemudian kita ke sekolah, kemudian kita ke kawasan Tanjung Bunga, dan kita mampir foto bareng di City of Makassar. City of Makassar ya, ya, anjungan City of Makassar. Saya ikut serta, tapi saya tidak turun dalam mobil, saya ikut mobil biasa saja. Teman-teman selamat menikmati, dan setelah itu kita naik ke, ya, saya kira itu barangkali saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang lagi pengalungan bunganya, stok sudah habis, kecuali kalau mau bergilir. Yang sudah dikalungi lagi. Oh oke, oh iya, mantap. Deh, aku malu-malu. Iya, baik. Saya kira itu barangkali. Maaf kalau sekiranya ada yang kurang-kurang dalam pelaksanaan akan datang hari ini, besok, hari berikutnya dan seterusnya. Mohon maaf. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Wah, terima kasih bos. Benteng Somba Opu itu letaknya 7 km sebelah tenggara dari benteng ini, di Kabupaten Goa, di Kecamatan Somba Opu. Nah, Benteng Somba Opu dibangun oleh Raja Goa yang ke-9 pada tahun 1525. Nah, kemudian supaya Benteng Somba Opu itu pertahanannya lebih kuat, dibangun lagi 14 benteng yang lain. Salah satunya benteng yang digunakan untuk memperkuat Benteng Somba Opu itu adalah benteng ini, namanya Benteng Jumpandang. Benteng ini sendiri dibangun oleh Raja Goa ke-9 pada tahun 1545, tapi masih dalam bentuk segi 4. Lalu kemudian penguatan dinding-dinding benteng seperti yang kita lihat dari luar itu dilakukan oleh Raja Goa ke-10, namanya Raja Tunipalangga Ulaweng, sampai ke Raja Goa ke-14. Dengar baik teman-teman, karena ada kuis betul pertanyaannya. Nah, Raja Goa ke-14 ini lalu namanya Sultan Alauddin. Nah, setelah tiba di masanya Raja Sultan Alauddin atau Raja Goa ke-14, dialah yang merubah bentuk benteng ini dari bentuk segi 4 menjadi bentuk kura-kura atau bintang 5. Jadi kalau kita ambil gambar dari udara, benteng ini itu mirip dengan hewan penyu yang melambangkan kejayaan kerajaan Goa mulai dari abad ke-15 sampai tahun 1667. Itu kerajaan Goa berjaya di darat dan juga berjaya di laut. Itulah yang kemudian diambil oleh Angkatan Laut kita dengan semboyan Jales Viva Jaya Mahe, atau Jaya di Laut, Jaya di Darat. Ya. Lalu kemudian setelah Sultan Alauddin memperkuat benteng-benteng yang ada, lalu kemudian dia pergi mensiarkan agama Islam ke wilayah Kerajaan Bugis di Bone. Akibatnya fatal, beliau lalu dibunuh dan kepalanya dipenggal, baru diikat dengan seutas tali, baru ditendang-tendang, dikirim ke Kerajaan Goa. Marahlah Raja Goa ke-15, namanya Sultan Sultan Malikul Said. Lalu kemudian diserang Labone. Itulah sumber konflik antara kerajaan Bugis dengan kerajaan Goa.
Di lain sisi, tahun 1638 adalah Jenderal Cornelius Jansson Spilman. Beliau lahir di kota Rotterdam di Belanda. Nah, kemudian pada era penguasaan dari Jenderal Cornelius Spilman terhadap organisasi dagang Belanda yaitu VOC, itu kemudian VOC-nya bangkrut. Lalu Jenderal Cornelius Spilman dipecat dan dia kemudian melarikan diri ke timur dari Nusantara kita dan bermukim di sekitar pantai Sombaopu. Pada masa itu ada juga orang-orang Portugis dan orang Spanyol yang sudah bekerja sama dengan beberapa kerajaan di timur dari Nusantara kita, termasuk bekerja sama dengan kerajaan Goa untuk urusan perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi Nusantara kita ketika itu. Selanjutnya, setelah orang Belanda mengusir orang Portugis dan orang Portugis pindah ke timur-timur, Belanda juga mengusir orang Spanyol dan orang Spanyol pindah ke Filipina, maka diseranglah kerajaan Goa. Tidak mampu mengalahkan kerajaan Goa sendirian, lalu kemudian dibujuklah kerajaan Bugis di Bone untuk bersekutu dengan Belanda dan kemudian bersama-sama memerangi kerajaan Goa. Itu pun belum mampu meruntuhkan atau mengalahkan kerajaan Goa. Kemudian dibujuk lagi Sultan Mandarsah dari Ternate, dibujuk lagi Sultan kerajaan Buton, dibujuk lagi kerajaan Bacan dari Halmahera Utara, dan kemudian kerajaan Hitu dari Ambon. Jadi Bone, Buton, Bacan, Ambon, Ternate 5 plus Belanda menyerang bersama-sama kerajaan Goa sehingga kemudian kerajaan Goa mulai goyang. Nah, untuk melengkapi kekalahan kerajaan Goa, dibawalah Arupalaka ke Buton dan disembunyikan di sana. Dan kemudian dikejar dengan 700 kapal yang dominan berangkat dari benteng ini. Kemudian itu jadi tidak kurang ada 35.000 yang mengepung Buton, sehingga penjagaan di benteng Sombaopu itu sedikit agak longgar. Nah, pada saat itulah Belanda berhasil menghancurkan benteng Galesong yang adalah pusat persenjataan dan amunisi kerajaan Goa. Kemudian sisa-sisa pasukan dari Arupalaka, itu kerajaan Bugis di Bone, berhasil membakar benteng Bantayan di Kabupaten Bantaeng. Itu benteng logistik dan perbekalan kerajaan Goa, sehingga kemudian kekurangan makanan, kekurangan persenjataan itulah yang menyebabkan lalu Sultan Hasanuddin mengikuti perjanjian, dan kemudian pada tanggal 18 November 1667 ditandatanganilah perjanjian yang kita kenal dalam sejarah namanya Perjanjian Bungaya. Singkat. Dalam Perjanjian Bungaya bab pertama sampai 9. Jadi Perjanjian Bungaya bab pertama sampai 9 itu tentang kekalahan kerajaan Goa. Bab 10 menyatakan bahwa 14 benteng termasuk benteng pusat harus diratakan dengan tanah. Bab 11 menyatakan benteng ini diambil oleh Belanda. Itulah kejatuhan benteng ini tangan Belanda. Mungkin sambil jalan kita. Kalau Westerling itu tahun 1947, Pak. Kalau persoalan Westerling itu berhubungan dengan tokoh pejuang yang kita kenal dengan Ranggong Daeng Kromo dan Walter Robert Kominski. Dan kegiatan Pangeran Diponegoro di dalam benteng ini pada awal-awal tibanya dia sampai 9 bulan itu hanya menulis buku. Bukunya itu dalam bahasa Jawa tapi tulisannya itu bahasa Arab tanpa harakat, Arab gundul. Nah, kemudian ketika dia jatuh sakit di sini lalu dipindahkan ke belakang. Nah, pada saat itulah kemudian dia mendirikan pengajian-pengajian, dakwah-dakwah Islam dan mengajarkan para petani yang ada di sekitar benteng ini. Kalau benteng ini, bagian yang kita masuk tadi itu bagian belakang. Itu untuk naik ke kapal. Karena di sisi selatan dari benteng ini tidak ada dinding. Nah, kalau bagian depan di sana,
Makanya kita jalan. Nah, kemudian kalau gedung yang paling pertama Belanda buat di dalam benteng ini, setelah Belanda menguasai benteng ini adalah gedung yang di sana. Itu adalah kediaman Jenderal Cornelis Pilman sebagai gubernur Hindia Belanda pertama. Kemudian di bagian tengahnya dijadikan asrama tentara. Kemudian gedung terakhir sampai gedung Benteng di bagian utara dijadikan rumah sakit Belanda pertama. Nah, setelah itu baru dibangun gedung yang di samping kita ini dan dijadikan kantor gubernur. Ini juga kita masih pakai sampai tahun 1971. Kemudian gedung yang ini adalah kantor markas dagang VOC, kedua terbesar di Nusantara kita. Yang pertama di Museum Fathahillah sekarang, gedung Fathahillah di Jakarta. Nah, kemudian kalau yang di atasnya ini jadi ruang asrama pegawai atau asrama tentara yang mengawal VOC. Kemudian kalau di pojok-pojok benteng ini Belanda juga menempatkan raja-raja dan masyarakat yang sudah bersekutu dengan dia dan dijadikan tameng atau perisai. Ya, sambil jalan mati Pak. Mari. Ya. Betul. Ya. Nah, kalau di gedung N di atasnya itu ditempati oleh rakyat dan masyarakat dari Pulau Bacang. Jadi kalau ada yang musuhnya Belanda dari sisi selatan, orang Bacang dulu yang ngelawan. Kalau ada yang ngelawan musuhnya Belanda dari sisi timur, di sini orang Ambon dulu yang ngelawan. Nah, Belanda tenang-tenang di dalam. Itu. Lalu Kota di mana, Pak? Museum Kota itu di Jalan Balai Kota. Oh, bukan di sini ya? Bukan di sini. Oh, ya. Museum Kota itu bekas rumahnya Westerling. Oh iya, nanti mau ke sana, Pak. Oh iya. Iya. Sebentar Jadi lagi. itu bekas rumahnya Westerling. Kepala Kota Makassar di sini tulisnya masih misteri dan rencana akan ada beberapa kios yang nanti bisa yang itu terbuka yang terbuka itu nanti kita undang di sini ya dunia lain nanti akan kita ungkap misteri ini yang kita dramatisir supaya Kota Makassar menjadi lebih kenal. Begitu nih. Berikutnya izinkan saya kepada Pak Sekdes dan juga Ibu Kepala Museum saya titipkan bos ini kasih terakhir Pak Stok awal jadi masih ada sebulan Pak tapi kontennya belum datang. Iya, mohon Pak. Ya, demikian silakan disiapkan kopi ini apa namanya sebutannya dari kota sederhana tapi penuh dengan ya silakan bebas kita keliling. Bapak Ibu sekalian juga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Mungkin yang saya hormati ini adalah
Ini ahli jaga budaya, anggota dewan budaya juga. Jadi kita perlu kami memastikan bahwa kita di Makassar itu mungkin pertama kita bentuk namanya Dewan Kebudayaan. Jadi namanya dewan ya seperti kita ketahui sama dengan DPR juga, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi beliau ini mengapresiasikan adalah bagaimana memperjuangkan kebudayaan, jadi namanya Dewan Kebudayaan. Beliau adalah salah satu. Memang kita tidak bisa memungkiri Pak Arwan Cahyadi ini kebudayaan ini memang sangat luar biasa. Itu patut kita apresiasi sama beliau. Nah, selain beliau juga adalah tim Dewan Kebudayaan, beliau juga adalah tim ahli jaga budaya. Seperti kita ketahui ya, museum ini juga ada ahli jaga budaya. Ini adalah satu-satunya mungkin museum di Kota Makassar yang perlu kita perhatikan juga. Jadi ada beberapa museum budaya. Makassar ini sebenarnya sangat kaya dengan budaya, cuma mungkin sampai saat ini belum menjadi hal prioritas untuk bagaimana pengembangan seperti itu. Kita contohkan Pak di daerah Semarang, Jogja itu betul-betul ya ada sejarah juga kita lihat mereka ada apa ya ratusan miliar sampai 500 miliar sampai kalau kita ini ya itu sudah upaya 20 miliar yang menahan dengan harapan ya dengan apresiasi dan peran daripada secara pribadi dari Pak Arwan ini bisa lebih semangat kepada kami semua untuk berbuat lebih baik kepada dinas kebudayaan. Dan buat Bapak Ibu sekalian di SMAK ya Pak, sekolah Katolik Cendrawasih. Oh ya Cendrawasih. Ini sudah rata sudah di atas setengah abad. Baru 17 tahun. Jadi tidak ada yang lebih tua usia daripada jaga budaya Pak. Tapi alhamdulillah Kita juga termasuk jaga budaya. Iya. Dilindungi ini. Jadi suku beliau lah salah satu stakeholder kami yang memberikan masukan, memberikan materi mungkin juga baik secara tersirat maupun tersurat, baik secara terlihat maupun tidak terlihat. Jadi tadi saya juga apresiasi buat Bapak Ibu sekalian yang mempertunjuk ke sini sebagai warga mungkin ada Kota Makassar juga Pak ya. Ada juga mungkin dari luar ini Luar negeri Pak ada. luar negeri juga ada. Dari Amerika, Australia, Eropa, Inggris. Tapi masih bisa bahasa Indonesia Pak. Boleh. Nanti nggak mau sampai ke mana pun kita masih bisa Bahasa ibu. bahasa Makassar juga. Sebagai itu kita mungkin mengabdi di sini. Ya, saya semua apresiasi juga sangat baik kedatangan Bapak Ibu sekalian yang mau berkunjung ke sini sehingga mungkin bisa memberikan ya saat ini kebetulan di sini bagaimana supaya mereka memberi masukan dan sumbangsi saran dan sebagainya. Dan kedatangan Bapak Ibu sekalian di sini juga memberikan motivasi buat kami bagaimana bisa meningkatkan musim yang ada kita ini. Sebenarnya pada awalnya sebenarnya apa saya lupa yang menyambut Bapak Ibu sekalian sebenarnya Bapak Wali Kota dalam hal ini beliau Tuhan mau terima langsung, cuma sehubungan dengan ada kegiatan beliau yang ke Australia itu juga bukalis ya tanpa mengurangi masalah beliau ya beliau mau kita saya untuk menyambut Bapak Ibu sekalian karena beliau juga dahulu sebelum kesini sudah ini sebenarnya beliau muslimnya apalagi kalau Pak Wali Kota itu Pak Arwan dia sangat sama sekali tentang budaya, dia sangat antusias sekali tentang bicara tentang bagaimana pelestarian budaya, bagaimana kekayaan budaya kita yang selama ini yang dikurang perhatian. Beliau sangat antusias dalam hal ini. Mungkin seperti itu saya berharap kita bisa menikmati kunjungan ini dengan lebih baik, dengan teman-teman juga saya berharap bisa menyambut Bapak Ibu sekalian ini dengan
keramahan yang baik karena mereka adalah tamu kita. Jadi kami berharap yang sudah Tuhan sampaikan bahwa sudah jangan sampai mereka ini apa yang tidak ketahui kita sampaikan kepada mereka semua sebagai memori dalam bentuk memori kepada mereka. Mereka pernah tahun lalu ya. 50 tahun lebih kita tinggalkan. Jadi sudah lebih 24 setengah abad kita kasih mudah-mudahan dengan musik di sini kita bisa pelayanan kepada sekalian bisa tidak kembali ke kemudian dulu, bahkan mungkin jauh sebelum ini bisa kita menambah pengalaman, menambah pengetahuan tentang hal ini. Mungkin demikian tanpa pada waktu ya. Mungkin selanjutnya ada tambahan dari sementara saya sekian dulu. Intinya kami sangat apresiasi waktu saya berduduk di sini, kami sangat baik. Mudah-mudahan dan kedatangan saya menambah kesempatan untuk senang bagaimana memelihara dan menjalankan musik yang baik. Mungkin dan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekalian sini sekalian Kota Makassar beserta jajaran yang terhormat Pak Awang Cahyadi bersama rombongan Bapak Ibu. Terima kasih atas kunjungannya dan selamat datang di Kota Makassar. Selamat datang di Museum Kota Makassar. Ya, saya menyampaikan sedikit Bapak Ibu bahwa Museum Kota Makassar ini menempati gedung Balai Kota Makassar yang pertama. Jadi Bapak Ibu mungkin di waktu masih sekolah dulu di Makassar masih ingat bahwa ini adalah gedung Balai Kota, dan di tahun 2000 tanggal 7 Juni gedung Balai Kota ini dialih fungsikan sebagai Museum Kota Makassar. Dan upaya ini adalah upaya penyelenggaraan bagaimana kita mengenali, memahami tentang sejarah Kota Makassar yang mana informasi dari kesejarahan itu terlihat pada ruang pamer atau storyline yang ada di sini. Kita mulai dari sejarah awal Makassar hingga kondisi di mana Makassar menjadi sebuah kota yang multikultur. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di Museum Kota Makassar ini, dan semoga kedatangan Bapak Ibu ke Museum Kota Makassar ini bukan kali pertama dan bukan kali terakhir. Oh iya, iya. Jadi kami berharap bahwa pesan yang disampaikan dalam kesejahteraan Kota Makassar yang kita tampilkan di Museum Kota Makassar ini akan menjadi pesan berantai ke keluarga kita, ke anak cucu kita, untuk mereka lebih senang untuk mengapresiasi sebuah museum, bahwa museum itu hal yang indah, unik, dan sangat menyenangkan. Enjoy museum. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, dan mohon maaf bila dalam penyambutan kami ini ada kekurangan-kekurangannya. Mohon maaf sekali lagi. Kami dari Museum Kota Makassar, dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar, mengucapkan sekali lagi terima kasih di atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan. Oh ya, kami juga mohon maaf ada sedikit ya, terima kasih.
Suruh bikin, kita ketemu lagi di sini. Saya bilang nanti perlu digabung nih, tidak harus satu 3 litring. Dulu keluar. Baru semua. Ini semua video bernilai sekali, Pak. Iya. Bernilai, Pak. Hari Rabu ada main persekutuan. Ada, setiap Rabu. Hari Rabu jam 8 pagi Pak Beni yang khotbah. Ya kita. Saya tidak tahu sudah mobil. Mana itu Pak? Sini. Makanan rohani kan cuma jasmani, bukan rohani. Makanan rohani. Hari ini ada video paling mahal. Kamu tidak pernah bisa makan sama ibu. Apa? Memang ibu mewakili kami berserah. Jadi hati mungkin. Pak Beni, hatinya clear dong. Memang bukan isinya, tapi kan bukan dia tuh dia tahan. Itu awal Sudah 70 tahun kamu tip istri. Hari ini kamu mengaku 1 kali vlog. Kalau begitu terbuka apa? Gimana kok itu berkat terbuka? saya bilang ini ya. Saya aja waktu sekolah saya tidak kenalin. Lelaki begini gimana kan? Istrinya apalagi terbuka? Apalagi kalau sama muda, mana mungkin bisa lawan saya? Ada faktor lain kamu apa? Nanti kita dengar ke ibu pakai sisa sama kita. Dia kan masa saya belum kenal dia kan kita kenal Oh, dulu iya. di sini. Cuma apa? Saya kalah sama dia. Lombanya lebih besar. Nanti kita bilang berdua nih. Bulan berapa? Saya Lama Bapak lebih Terbuka nih semua. Bapak tarik kalau dia belum Saya kasihan ibu saja. Dia bayangin umur 70 begitu cantik, apalagi umur 17. Sekarang ini kita duduk samping itu masih gemetar. Saya masih usia 12 tahun sudah menyiar Weh, Telsa, di Mojo. Ya. Namanya Fondi punya koko. Iya betul. Poni kan lebih cici. Dekat dia sempurna. Saya ini hampir tiap hari ke rumahmu. Telsa saya kan dulu Golden Dragon Boy. Oh, Golden Dragon Boy. Jodohnya lain. Jodohnya. Lu punya Unsor itu Oli. Iya. Aduh, Romata punya Cici. Iya. Tidak ketemu dong. Tidak pernah. Kenal Bobo, apalagi yang main radio Telsa. Robert saya sekolah di Santi Yosef. Mampir itu Poni dulu satu kelas dengan saya. Iya. Tapi tidak pernah ketemu adanya. Masih kecil. Jodohnya apa? Beda 1 tahun. Ampun. Maaf, kamu kurang begitu beruntung ketemu begini. Takutkan. Ternyata pemilik cicimu. Ampun. Minta nomor HP-nya dulu. Dulu di Makassar, satu di Telslapo. Oh ya. Kita beli kuponnya ya. Sampai sekarang sudah 54 tahun nih. Itu radio. Masih ada loh. Masih. Oh, dari dulu kita kalau malam minggu itu ya. Kiriman lagu kan? Iya, kiriman lagu. Baru di Kota 55 mobil. Satu mobil gini makanan. Mirip. Dia dulu keluarga mirip. Sekarang Tak buka. namanya presiden shoot. Ya. Presiden shoot itu tidak boleh sembarangan. Standar internasional satu lantai minimal 400 square meter. Oh gitu. Ya kalau hotel saya presiden shoot di luar itu tidak sampai 400 meter, dia hanya pakai nama, tidak diakui. Nah, kedua, presiden shoot harus kedap suara. Jadi kalau presiden bisik-bisik tidak boleh orang dengar. Kalau itu. Betul. Ketiga, dia harus ada secret exit. Ya.
Data siapa itu? Benny Lumba, saya tidak ketemu dia. Tunggu makan 2 jam, dia lari dari belakang. Ya, ya, betul. 3 ini kategori, semua saya ada. Lantai saya ini 700 meter. Kedua, kedai suara, nanti Bapak lihat ya. Nanti. Ketiga ada pintu AC. Jadi intinya, ini kalau presiden, di sini ruangan wartawan. Dia tidak boleh masuk. Ya, Tinggal sini. ya. Juru bicara yang keluar ke sini. Ya, betul. Tapi kalau untuk pengantin, di sini DPI. Oh iya. Ya kan ada acara keluarga kan begitu di sini bos. Nah, kalau kamu mungkin di sini tadi ballroomnya 1000 pence minimal, dikasih gratis pengantin di sini 2 malam. Jadi malam pertama sebelum kawin, papa mamanya, mertuanya di sini dengan calon pengantin mempelai, laki-laki, wanitanya di sini. Kenapa? Karena ada orang itu jam dong. Jemput takut macam apa di sini pasti tidak macam. Ya. Nah itu. Jadi ini di sini ini podiumnya Pak. Ya, nah, masuk ke sini. Ruangan tamu ini untuk kalau tamu presiden atau menteri di sana rapat, kamu di sini mau ke WC ada. Terus masuk bos. Duduk Ki, foto bagus. Ayo, boy sini. Sini duduk duduk Ki, ikut saya. Duduk Ki, Pak Herman dokter coba. Siap. Duduk. Duduk. Ya. Oke.